Okay. Nah, sekarang saya lihat di ada 9 kelompok. Ada 9 kelompok. Jadi uh, kelompok ini akan berlaku sampai di akhir. Nah, um, setiap kelompok, semua kelompok membahas, jadi setiap minggunya itu, setiap kelompok membahas topik yang sama. Namun yang akan ada 1 atau 2 kelompok yang akan presentasi, tapi itu tidak berarti bahwa 1 atau 2 kelompok tersebut yang bertanggung jawab terhadap untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Tapi ini kita berdiskusi karena semua sudah membaca. Saya anggap semua sudah membaca yang dipresentasikan. Nah, untuk minggu ini saya akan, apakah ada yang mau presentasi duluan? Kelompok 4, Bu. Ya, kelompok 4? Iya, Bu. Oke, dengan kelompok berapa? Jadi 6, Bu. bahannya itu 6. dibagi 2. Kelompok Ya? 6, Bu. Kelompok 4 dan kelompok 6. Oke. Jadi sudah bikin ininya? Sudah bikin sudah bikin slide-nya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai kelompok 4. Jadi minggu ini kita mulai tentang pendahuluan mengenai teori dasar kromatografi. Jadi ini sebagian itu sudah, kalau saya tidak salah ingat, sudah diberikan di mata kuliah Kimia Analitik 2. Oke, silakan. Bisa tidak? Kalian coba share, bisa tidak? Share ininya, slide-nya. Tunggu deh, Bu. Ya. Jadi kelompok 4 itu Rika, Ali, Arham, dan Sulfi.
Halo Rika? Iya Bu, sementara mau presentasikan sama Ali Bu. Ali, oke. Bagaimana Ali? Oke. Oke, silahkan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga teman-teman dan dosen pengajar dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana beranggotakan yang pertama itu ada atas nama Rika Wahyuni Istianisa, yang kedua ada atas nama Sulfi Indriani, yang ketiga atas nama Muhammad Yazid, dan yang terakhir ialah saudara atas nama Muhammad Andi Arhan. Oke, maaf Ali, coba perlihatkan satu persatu anggotanya, mukanya dilihat satu persatu. Oh iya. Yang mana Rika? Oke, terus Muhammad Ali. Ini betul. Muhammad Ali sendiri belum ada mukanya kelihatan. Oke, terus Arham. Yang mana orangnya? Arham sama Sulfi. Iya, Indriani hadir Bu. Indriani hadir. Lalu Arham? Iya. Muhammad Arham ya namanya ya? Saya belum lihat. Andi Arham, Ibu Andi Arham Maulana. Andi Arham. Belum hadir ya? Belum hadir, Ibu. Belum hadir. Oke. Iya.
Ya, silakan dilanjut. Baik, untuk materi pertama, waktu dan tempat, saya persilahkan pada Saudari Rika Wahyuni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, kali ini kita harus tahu apa itu kromatografi. Nah, Ya. kromatografi ini termasuk ke dalam kelompok metode yang penting di mana memungkinkan kita untuk dapat melakukan pemisahan, identifikasi, dan penentuan suatu komponen. Nah, ada dua fase pada kromatografi. Yang paling pertama yaitu adalah fase gerak dan selanjutnya adalah fase diam. Adapun klasifikasi kromatografi yaitu berdasarkan sistem geometrinya. Kalau berdasarkan sistem geometrinya, kromatografi kita dapat bedakan menjadi dua. Yang paling pertama itu ada kromatografi kolom dan kromatografi planar. Oke, saya lanjut dari Saudara Rika. Berdasarkan jenis fase gerak dan diam serta mekanisme pemisahannya itu terdiri atas kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi fluida superkritis. Nah, di mana kromatografi gas ini terbagi atas dua, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Sedangkan kromatografi cair itu terdiri dari kromatografi cair-cair, kromatografi cair padat, kromatografi penukar ion, kromatografi eksklusi ukuran, dan kromatografi afinitas. Nah, selanjutnya yaitu kromatografi gas. Nah, kromatografi gas ini tadi sudah dijelaskan bahwa terbagi atas dua, yaitu kromatografi gas cair atau sering disingkat dengan GLC, dan kromatografi padat gas atau sering disingkat dengan GSC. GLC ini diterapkan secara luas di semua bidang ilmu, dan namanya juga biasa disingkat menjadi gas kromatografi atau GC. Nah, GC didasarkan pada fase diam yang solid, yang retensi analitnya itu terjadi karena fisik adsorpsi. Nah, kemudian di sini dapat dilihat mengenai tentang kromatografi gas cair atau GLC. Nah, selanjutnya yaitu GLC terdiri dari beberapa instrumen, yaitu carrier gas system atau pengangkut gas. Kemudian ada sample injection system atau injeksi sampel. Kemudian column configuration and column offense atau kolom konfigurasi dan kolom offense, serta detection system atau pendeteksi. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi dari GLC atau GC. Biasanya itu GC diaplikasikan untuk melakukan pemisahan dan juga untuk menyelesaikan analisis. Oke, untuk slide selanjutnya ialah kromatografi gas padat atau GSC, gas solid chromatography. GSC didasarkan pada absorpsi zat gas pada permukaan padat. Pada umumnya, konstanta distribusi GSC jauh lebih besar dibandingkan GLC. Hasil dari GSC berguna untuk pemisahan spesies yang tidak tertahan oleh kolom gas cair, seperti komponen udara, hidrogen sulfida, hidrogen disulfida, nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas. Nah, yang selanjutnya itu kromatografi cair. Dalam beberapa kromatografi dasar, pada umumnya fase geraknya berupa cairan. Berdasarkan hal tersebut, maka fase ini sering diklasifikasikan berdasarkan mekanisme pemisahan atau berdasarkan tipe fase diam. Adapun beberapa variasi di antaranya yang
Yang pertama itu kromatografi partisipasi, yang kedua ada adsorpsi atau kromatografi padat cair, ketiga ada kromatografi ion, keempat ada kromatografi eksklusi, yang kelima ada kromatografi afinitas, dan yang terakhir ialah kromatografi chiral. Nah, berikut merupakan instrumen dari kromatografi cair. Nah, pada awalnya penggunaan kromatografi cair dilakukan dalam kolom kaca bergaris tengah besar pada kondisi atmosfer yang memerlukan waktu analisis panjang dan keseluruhan tata kerja menjemukan. Para ilmuwan yakin bahwa efisiensi kolom dapat ditingkatkan dengan pengurangan ukuran partikel fase diam. Pada akhir tahun 1960-an, teknologi untuk menghasilkan kemasan dengan partikel berdiameter 3-10 μm telah dikembangkan. Kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa disebut EKCKT atau HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography merupakan pengembangan dari para ilmuwan akan hal kromatografi cair. Sekarang, kromatografi cair kinerja tinggi merupakan teknik pemisahan yang lebih baik di mana memiliki efisiensi waktu jauh lebih cepat dari metode kromatografi sebelumnya. Yang selanjutnya ialah instrumen kromatografi cair. Meliputi yang pertama itu mobile phase reservoir dan Solomon treatment system. Yang kedua itu ada pumping system, yang ketiga ada sample injection system, yang keempat itu ada column for HPLC, yang kelima ada types of column packing, dan yang terakhir adalah ada detektor. Nah, pengaplikasian HPLC. HPLC salah satu metode yang digunakan dalam pemisahan. Ya, dalam dunia medis sendiri digunakan dalam mendeteksi kelainan genetik pada bayi, serta berperan dalam menganalisis hormon dan vitamin pada manusia. Yang ketiga itu HPLC biasa digunakan dalam analisis keamanan dan kualitas pangan di dalam dunia industri pangan. Dalam bidang toksikologi, HPLC biasa digunakan dalam mengenali berbagai macam obat dalam satu waktu bersamaan. Nah, untuk selanjutnya ialah kesimpulan. Kromatografi termasuk ke dalam kelompok metode yang penting di mana memungkinkan untuk melakukan pemisahan, identifikasi, dan penentuan suatu komponen. Ruang lingkup kromatografi terdiri atas fase gerak dan fase diam. Klasifikasi kromatografi berdasarkan meliputi sistem geometri, jenis fase gerak dan fase diam, serta mekanisme pemisahannya. Kromatografi mengambil peranan penting dalam kehidupan manusia. Contohnya di dalam dunia medis digunakan dalam mendeteksi kelainan genetik pada bayi, serta berperan dalam menganalisis hormon dan vitamin pada manusia. Kromatografi tidak hanya berperan dalam dunia medis, akan tetapi kromatografi juga memiliki peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kelompok 4. Jika ada pertanyaan dari teman-teman serta dosen penanggung jawab, kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar dulu. Kelompok 6 materinya seperti bagaimana? Kelompok 6. Saya mau lihat dulu materinya kelompok 6. Oh iya. Tunggu, Bu. Ya, kelompok 6 itu Nur Anissa, As'ad, Etri, Jumawati. Tolong bisa kelihatan orangnya yang mana?
Ini siapa ini yang Daeng Jikati ini? Saya tidak mengenal namanya. Siapa itu? Ya? Mau share itu Bu, mau share Siapa namanya? Muhammad Asad, Ibu. Oke. Atau begini, supaya cepat, bagaimana kalau kalian kirim slide-nya ke saya di grup WhatsApp-nya, nanti saya yang share. Oh iya Bu. Oke. Oke, sudah kelihatan? Ya. Nah, silakan kelompok 6. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kromatografi. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 6 Kimia Sains, yaitu saya sendiri Nur Anissa Fajri Marsuki, kemudian ada Muhammad Asad, lalu Jumawati, dan Etri Rahayu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian atau Mana orangnya masing-masing ini? Muhammad Asad tadi ada. Bisa saya lihat mukanya Muhammad Asad? Bisa kita lihat. Oke, Muhammad Asad. Terus siapa lagi? Jumawati. Yang mana Jumawati? Hadir Ibu. Oke. Dan yang terakhir, Etri Rahayu. Oke, silakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambaran umum kromatografi, di mana kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Kromatografi meliputi sekelompok metode yang memungkinkan pemisahan, identifikasi, dan penentuan komponen yang erat kaitannya dengan campuran kompleks. Selanjutnya ada prinsip dasar kromatografi. Prinsip dasar dari kromatografi adalah berdasarkan pada prinsip distribusi, yakni suatu perpindahan, distribusi fasa, yakni suatu perpindahan komponen zat yang dianalisis dari suatu fase bergerak atau eluen menuju ke fase lain yang diam atau adsorben yang dilaluinya. Kromatografi ini terdiri atas fase gerak dan fase diam.
Kemudian pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda di antaranya adalah yang pertama memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. Yang kedua, memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. Yang ketiga, memiliki sifat mudah menguap atau volatil pada temperatur yang berbeda. Selanjutnya masih pada prinsip kerja kromatografi, di mana metode pemisahannya itu di mana senyawa-senyawa yang akan dipisahkan ditempatkan pada sistem tertentu seperti kolom, di mana dalam sistem tersebut terdapat bagian yang diam atau stasioner, biasanya berupa padatan atau cairan yang dideposisikan pada padatan yang disebut sebagai fase diam dan kemudian dibawa atau mengalir melalui suatu bagian fase gerak atau yang diketahui sebagai fase gerak, di mana selama proses pengaliran tersebut akan terjadi interaksi antara komponen senyawa itu dengan fase diamnya. Metode kromatografi harus dilakukan pemilihan fase gerak sedemikian rupa sehingga semua komponen bisa bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga proses pemisahan dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Jumawati. Baiklah, saya lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu klasifikasi metode kromatografi, di mana metode kromatografi dapat digolongkan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama itu berdasarkan kriteria pengikat zatnya. Yang pertama, kromatografi serapan atau absorption kromatografi, di mana zat terserap pada permukaan partikel fase diam atau padat. Kedua itu kromatografi partisi atau partition kromatografi, di mana zat terbagi atau terlarut dalam cairan yang terikat pada zat padat. Yang ketiga ada kromatografi penukar ion, yaitu ion terikat pada fase diam atau padat yang bersifat penukar ion. Yang keempat itu ada kromatografi elisi, yaitu molekul zat terjaring atau terserap di dalam pori-pori fase diam. Selanjutnya, yaitu klasifikasi yang lebih mendasar dari metode kromatografi didasarkan pada jenis fase gerak dan fase diam, dan jenis kesetimbangan yang terlibat dalam transfer zat terlarut antar fase. Di antaranya itu ada 3, yaitu gas kromatografi atau GC, yang kedua itu kromatografi cair atau LC, dan yang ketiga yaitu kromatografi fluida tekritis atau SFC. Nah, untuk lebih detailnya, kawan-kawan dapat melihat tabel yang di bawah ini. Nah, tabel ini menjelaskan tentang klasifikasi umum kromatografi yang lebih rinci. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, yaitu Muhammad Asad.
Baik, selanjutnya yaitu aplikasi kromatografi. Nah, kromatografi telah berkembang menjadi metode untuk pemisahan spesies kimia. Selain itu, kromatografi juga dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif dan penentuan kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Kualitatif dalam kromatografi memberikan informasi tentang setiap spesies dalam sampel, yaitu waktu retensi atau posisi pada fase diam setelah periode elusi tertentu. Kemudian, data tambahan biasa diturunkan dari kromatogram yang melibatkan fase bergerak dan diam yang berbeda dan berbagai suhu elusi. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif. Adapun beberapa aspek kuantitatif kromatografi adalah dengan analisis berdasarkan ketinggian puncak dan analisis berdasarkan area puncak. Selanjutnya adapun istilah-istilah dalam kromatografi, yaitu yang pertama biasanya itu analit, yaitu zat yang dipisahkan, kemudian kromatogram, yaitu output visual yang diperoleh dari hasil pemisahan, kemudian kromatograf, peralatan yang dapat melakukan pemisahan yang bagus, semisal pemisahan kromatografi gas atau pemisahan kromatografi cairan. Selanjutnya eluent, yaitu pelarut yang digunakan untuk memisahkan analit, fase gerak, yaitu fase yang bergerak pada arah tertentu, fase diam, fase yang tetap pada tempatnya, waktu retensi, yaitu waktu yang diperlukan analit untuk melewati sistem, volume retensi, yaitu volume fase gerak yang dibutuhkan untuk mengelusi komponen analit. Selanjutnya yaitu fase pendukung, yakni bahan padat netral terhadap linarut berfungsi menahan fase diam supaya berfungsi sesuai yang dikehendaki. Lalu elusi yaitu proses awal hingga selesai digerakkan linarut oleh fase gerak menelusuri fase diam atau fase ekstraksi suatu bahan dari bahan lainnya dengan cara mencuci menggunakan pelarut. Seperti dalam pencucian resin penukar ion yang telah jenuh untuk menghilangkan ion yang tertangkap. Yang terakhir yaitu visualisasi, yaitu proses mendeteksi hasil pemisahan baik langsung dengan mata atau melalui tahap perlakuan terhadap hasil pemisahan tersebut. Misalnya dengan sinar ultralembayung ataupun dengan reagen pewarna. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Saya lihat ini presentasinya tidak mengikuti isi buku ya. Hanya yang diikuti hanya sampai pada klasifikasi. Setelah itu ini tidak ada lagi. Langsung ke bab berikutnya. Padahal kan kita belum masuk ke instrumen yang untuk kelompok 4 ya. Kita belum masuk ke instrumennya. Masih mengenai pengenalan bagaimana proses pemisahan terjadi, apa yang mendasari. Jadi itu yang harusnya dibahas, bagaimana waktu retensi, bagaimana selektivitas. Coba lihat buku teksnya, saya perlihatkan ya. Atau apakah ada kelompok lain yang bahan presentasinya sesuai dengan yang di buku? Kelompok Yang 8. saya bagikan minggu lalu. Kelompok 8. Minggu lalu, Mas. Kelompok 8. Oke, kita dengar dulu kelompok 8. Kelompok 8 itu Fadila, Nina, Rismawati, dan Iqdal. Oke, bisa dikirimkan ke saya ininya, filenya? Kelompok 4 juga sekalian kirimkan filenya.
Oke, silahkan kelompok 8. Perkenalkan dulu anggota-anggotanya dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang introduction about chromatography. Yang pertama ada Rismawati, kemudian Ihdal Khairiyah, kemudian Nina Prawilia, dan yang terakhir Lanisa Sahid. Ya, Ibu. Rismawati mana orangnya? Hadir, Bu. Ya, ada bisa kelihatan mukanya? Ida, Risma. Mana Risma? Oke, Ida, Fadila, Nina. Risma mana? Oke, silakan lanjut. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan senyawa campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi. Karena adanya perbedaan koefisien distribusi masing-masing senyawa di antara dua fase yang saling bersinggungan dan tidak saling bercampur. Kromatografi mencakup berbagai jenis dan metode penting yang tergolong dalam pemisahan, identifikasi, dan penentuan komponen yang terkait dengan campuran kompleks. Banyak dari pemisahan ini tidak mungkin dilakukan dengan cara lain. Dalam pemisahan kromatografi, pemisahan sampel dilakukan dalam fase gerak berupa gas, cairan, atau fluida superkritis. Kemudian jenis-jenis kromatografi. Yang pertama yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta. Kemudian kedua, kromatografi lapis. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Kemudian yang keempat, kromatografi cair merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Kemudian yang terakhir, kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua.
Baik, selanjutnya untuk klasifikasi metode kromatografi kolom. Yang pertama, untuk klasifikasi umum ada kromatografi gas atau GC. Untuk metode spesifiknya, yang pertama dia ada kromatografi gas atau GLC. Kemudian fase stasionernya itu cairan terabsorpsi atau terikat pada permukaan padat. Kemudian jenis kesetimbangannya yaitu partisi antara gas dan cairan. Kemudian yang kedua ada kromatografi cair atau LC. Spesifiknya itu yaitu cair-cair atau partisi. Yang kedua cair padat atau absorpsi. Yang ketiga ada pertukaran ion, dan yang keempat pengecualian, dan yang terakhir itu ada afinitas. Kemudian fase stasionernya yaitu cairan terabsorpsi atau terikat pada permukaan padat. Yang kedua itu padat. Selanjutnya resin penukar ion, kemudian cairan di celah-celah padatan polimer, lalu sekelompok cairan spesifik terikat pada permukaan padat. Kemudian jenis kesetimbangannya itu partikel antara cairan yang tidak bercampur, absorpsi, pertukaran ion, partisi atau pengayakan. Kemudian yang terakhir partian permukaan padat dan cairan seluler. Kemudian yang ketiga ada kromatografi fluida superkritis atau SFC, fase gerak fluida superkritis, yang dimana fase stasionernya itu spesies organik terikat pada permukaan padat. Kemudian jenis kesetimbangannya yaitu partisi antara fluida superkritis dan permukaan terikat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri ketiga atas nama Ihdal Keria. Saya persilahkan. Selanjutnya, elusi dalam kromatografi. Elusi yaitu proses pengekstraksi suatu bahan dari bahan lain dengan mencuci menggunakan parut, seperti mencuci resin penukar ion yang dimuat untuk menghilangkan ion yang ditangkap. Elusi melibatkan pencucian spesies melalui sebuah kolom dengan penambahan terus-menerus fase gerak baru. Dalam kromatografi modern, penambahan kontinu terdapat pada AC yang dipenuhi dengan menggunakan pompa LC atau SFC atau dengan penerapan tekanan di GC. Kemudian tingkat migrasi zat terlarut. Efektivitas pada pemisahan kromatografi kolom menghasilkan dua zat terlarut yang sebagian bergantung pada laju relatifnya di mana kedua spesies elusi. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama konstanta distribusi, yang kedua waktu, yang ketiga hubungan antara laju aliran volumetrik dengan kecepatan aliran linear, kemudian yang keempat yaitu hubungan antara waktu retensi dan distribusi, yang kelima tingkat migrasi saat terlarut, faktor retensi. Kemudian yang keenam yaitu tingkat migrasi selektif, faktor selektivitas. Kemudian klasifikasi kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahannya. Yang pertama ada kromatografi absorpsi, berdasarkan retensi zat terlarut oleh absorpsi permukaan. Kemudian yang kedua kromatografi partisi, berdasarkan koefisien partisi zat terlarut. Yang ketiga, kromatografi eksklusi berdasarkan perbedaan ukuran dan geometri molekul. Yang keempat, kromatografi penukar ion, berdasarkan ion, ation, anion. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri terakhir, yaitu Rismawati. Saya persilakan. Terima kasih. Slide berikutnya yaitu pelebaran pita dan efisiensi kolom. Nah, efisiensi kolom kromatografi dipengaruhi oleh jumlah pelebaran pita yang terjadi saat senyawa melewati kolom. Sebelum mendefinisikan efisiensi kolom dalam istilah teori kuantitatif, mari kita periksa alasan mengapa pita menjadi lebih luas saat bergerak ke bawah kolom. Nah, di sini ada 3 pembagian. Yang pertama teori laju kromatografi,
Yang kedua, deskripsi kuantitatif efisiensi kolom. Yang ketiga, variabel kinetika. Nah, selanjutnya kita jelaskan. Yang pertama, teori laju kromatografi. Teori laju kromatografi menjelaskan bentuk dan lebar pita elusi secara kuantitatif berdasarkan mekanisme random walk untuk migrasi molekul melalui kolom. Yang kedua, deskripsi kuantitatif efisiensi kolom. Dua istilah terkait digunakan secara luas sebagai kuantitatif ukuran efisiensi kolom kromatografi. Yang pertama yaitu plate hair, dan yang kedua player count atau nomor teoritis plat retikal N. Keduanya terkait dengan persamaan N sama dengan L per H. Nah, yang ketiga variabel kinetika. Pengaruh efisiensi kolom pelebaran pita mencerminkan hilangnya efisiensi kolom. Semakin lambat laju proses transfer massa yang terjadi saat zat terlarut bermigrasi melalui kolom, maka pita di pintu keluar kolom akan lebih lebar. Beberapa dari variabel yang mempengaruhi kecepatan transfer massa dapat dikontrol dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemisahan. Slide selanjutnya yaitu pengoptimalan kinerja kolom. Kromatografi dengan memvariasikan kondisi eksperimental sampai komponen campuran dipisahkan dalam waktu minimum. Eksperimen untuk yang mengurangi kerusakan zona atau yang kedua mengubah relatif tingkat migrasi komponen. Nah, selanjutnya ada pembagian untuk kinerja kolom. Yang pertama adalah resolusi kolom. Terus yang kedua yaitu pengaruh faktor retensi dan selektivitas pada resolusi. Yang ketiga adalah pengaruh resolusi terhadap waktu retensi. Yang keempat, variabel yang mempengaruhi kinerja kolom. Dan yang kelima yaitu masalah umum elusi. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi kromatografi. Nah, aplikasi kromatografi terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif, kromatogram hanya memberikan satu informasi kualitatif tentang setiap spesies dalam sampel, yaitu waktu retensi atau posisinya pada fase diam setelah periode elusi tertentu. Nah, data tambahan bisa diperlukan dari kromatogram yang melibatkan fase gerak dan diam yang berbeda dan berbagai suhu elusi. Kemudian pada analisis kuantitatif, kolom kuantitatif kromatogram atau luas rancak analit dengan standar 1 atau lebih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8. Nah, adakah yang bisa menjelaskan tentang faktor-faktor ini 1, 2, 3, 4, 5 secara mendetil? Karena ini hanya disebutkan tapi tidak dijelaskan. Ada buku penjelasannya tapi bisa dijelaskan mengenai ini juga pelebaran pita gitu ininya penjelasan. Yang pertama itu resolusi kolom. Nah, tapi jarak terhadap resolusi dalam analis. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor retensi dan selektivitas pada resolusi, yaitu untuk mengembangkan hubungan matematis antara resolusi kolom dan faktor retensi Ka dan Kb untuk dua zat terlarut, faktor selektivitas A dan jumlah plat N yang menyusun kolom. Kemudian yang ketiga, pengaruh resolusi terhadap waktu retensi. Tujuan dalam kromatografi adalah resolusi setinggi mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga untuk meningkatkan resolusinya, maka kita perlu memperbaiki waktu retensinya. Itu, Bu. Nah, bagaimana caranya mempengaruhi
mengatur waktu retensi, apa yang perlu variasi apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul komponen untuk melintasi suatu kolom yang panjangnya R. Ada rumusnya yaitu TR sama dengan TS tambah TM. Ya, TS itu apa? TM itu apa? TR itu waktu retensi. Kemudian Iya. tidak ada penjelasannya di buku, Bu. TS apa? TM apa? Halo? Kalau waktu retensi itu TR, yaitu waktu retensi. Kalau TS, waktu yang dibutuhkan untuk melintasi suatu kolom, sedangkan itu TM. Kalau TS, waktu tambat suatu senyawa. Itu. Nah, apa yang mempengaruhi? Nah, apa yang mempengaruhi waktu retensi? Bagaimana kita bisa mengatur cepat lambatnya suatu analit itu keluar dari kolom? Kelompok lain ada yang tahu? Oke, kelompok-kelompok lain juga tolong bagikan slide-nya ke grup WA-nya. Jadi intinya di sini bagaimana ini resolusi kolom. Jadi bagaimana resolusi kolom tadi kan menentukan bagaimana suatu kolom bisa memisahkan antara satu molekul dengan molekul lainnya. Nah, kemudian
resolusinya itu di bagian kedua dipengaruhi oleh faktor retensi dan selektivitas. Nah, bagaimana kedua faktor ini, faktor retensi dan faktor selektivitas ini kita bisa atur? Apa yang mempengaruhi, variabel apa yang mempengaruhi? Lima ini, pengoptimalan kinerja kolom ini sangat penting agar kita dapat memisahkan antara satu molekul dengan molekul lainnya di dalam kromatografi. Jadi kita harus mengetahui apa yang mempengaruhi dan dapat mengatur faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Jadi ini sangat penting. Kita lihat tadi 3 kelompok, 2 kelompok itu ini tidak dibahas sama sekali. Hanya langsung ke aplikasi. Dari itu aplikasi nanti bab selanjutnya. Pembagian itu hanya pendahulu, pembagian kromatografi itu apa, itu hanya pendahuluan. Tapi kalian perlu tahu mengapa pembagian tersebut terjadi dan mengapa untuk setiap klasifikasi itu bagaimana prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya masing-masing itu nanti kita secara lebih mendetail nanti kita bahas pada saat jadi minggu depan, jadi 2 minggu depan. Untuk misalnya HPLC, jadi kita kan banyak klasifikasinya, jadi kita bagi saja yang 2 kelompok besar, yaitu gas kromatografi dengan liquid kromatografi, itu HPLC. Jadi jangan dulu minggu ini. Nah, minggu ini baru kita mempelajari secara umum itu pemisahan daripada gas kromatografi maupun liquid kromatografi itu bagaimana, apa yang mempengaruhi, itu yang penting. Jadi jangan lompat-lompat membahasnya, makanya saya minta kalian membahas ini, membacanya dari buku yang saya kirimkan, karena di situ banyak sekali penjelasan yang mendetail. Dan dari situ juga kalau kalian bisa baca, kan bisa dibagi per kelompok itu ada 4, ada 5 orang, bagilah per subbab membacanya. Kalau tidak bisa baca bahasa Inggrisnya, ada Google Translate. Dan saya lihat yang ditranslate itu sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana memahami isi translate tersebut. Di situ kita yang penting kalian pelajari itu, makanya kalian baca di Mipalearn yang keterangan itu. Yang kalian berisinya itu selain dari isi yang akan kalian pelajari, isi mengenai teori kromatografi, skill yang kalian perlu tarik dari mata kuliah ini adalah bagaimana mencari isi suatu informasi. Bagaimana kalian bisa membaca dan memahami. Kalau sudah bisa membaca, bisa memahami, kalian bisa mencari intinya, dan itu yang kalian pindahkan ke slide-nya. Karena di slide itu kan kita tidak bisa menuliskan seluruh isi teks, tapi yang penting-pentingnya saja ini apa saja. Nah, kalau sudah kalian pahami, kalau kalian hanya munculkan inti-intinya, tapi kalian bisa jelaskan kalau ditanya, resolusi kolom itu bagaimana, pengaruh faktor itu bagaimana. Itu intinya dalam belajar, jadi bukan hanya menghafal, tapi bagaimana sih kalian mencari informasi, bagaimana mengolah informasi, sehingga menjadi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Paham semuanya. Saya harap itu yang kalian dapatkan dari setiap kali kita pertemuan. Jadi bukan menghafal buta-buta, tapi kalian bisa menjelaskan tanpa menghafal kalau kalian mengerti. Jangan bisa menggunakan kalimat sendiri, karena tadi kan di kelompok 2, kelompok 6 itu kalimat banyak informasi yang berulang-ulang dari satu slide ke slide berikutnya. Nah, kemudian bahasanya juga masih belum halus, masih
jadi diskusikan sebelum kalian. Jadi jangan misalnya saya memang minta setiap kelompok, setiap anggotanya itu membaca per subbab. Tapi sebelum kalian pindahkan, jadi jangan juga sampai satu slide oleh satu orang, satu slide oleh satu orang. Dan harusnya kalian diskusikan dulu pemahamannya. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Nah, kita masukkan ke slide ini bagian-bagian apa saja. Harusnya seperti itu namanya kerja kelompok. Bukan kerja masing-masing baru digabung dalam satu slide, akhirnya slide-nya campur aduk. Berulang-ulang informasi yang sama. Ibu, Jadi jadi saya tidak bisa bilang, nah kelompok 8 sudah bagus, jadi informasinya itu tidak berulang-ulang. Kelompok 6, kelompok 4 itu belum kompak mengerjakannya. Kan kalian bisa bikin acara Zoom sendiri untuk kalau misalnya tinggal di tempat yang berbeda-beda, yang berjauhan. Nah, kalian kan bisa bikin acara Zoom sendiri, Google sendiri, lalu berdiskusi bagaimana sebaiknya menyusunnya. Bagaimana buat kerangka apa yang mau dipresentasikan. Jadi jangan kamu jelaskan ini, saya jelaskan itu, oke, seperti itu, tapi semua anggota juga harus dapat menjelaskan masing-masing bagian tersebut. Nah, ini juga jadi untuk kelompok lain bukan hanya kelompok ini, kelompok lain juga. Karena kan saya sudah ajukan untuk bab yang sama untuk setiap kelompok. Jadi bukan per ini. Jadi kalau saya bertanya, kelompok lain kalau tahu ya silahkan juga menjawab. iya Bu. Ya. Ibu, Ya. kan tadi itu yang pertanyaan tak yang mempengaruhi waktu retensi. Bisa juga itu Bu, kalau misalnya yang mempengaruhinya itu berdasarkan fase diamnya. Kalau misalnya ini molekulnya ini dia mempunyai misalnya polaritasnya sama dengan si fase diamnya, jadi otomatis molekul yang mempunyai polaritas sama dengan fase diam akan saling ini fase diam akan menarik molekul yang mempunyai kepolaran yang sama lebih kuat sehingga jalannya lebih lambat melewati kolom. Ya, betul. Betul sekali. Itu Kemudian menyebabkan waktu retensi, Bu. Ya, lalu kalau selektivitasnya bagaimana?
Jadi tadi yang TR, TS, TM itu TS kan waktu yang tadi saya jelaskan, TS itu waktu yang dibutuhkan oleh analis tinggal pada fase diam, sementara TM yaitu pada fase gerak. Jadi jumlah keduanya itu adalah frekuensi. Nah, kemudian dipengaruhi oleh panjang kolom. Kemudian apalagi? Laju fase gerak. Sehingga nanti juga kalian bisa tahu kenapa misalnya pada soal itu lihat pada problem nah itu misalnya pada soal nomor 26, 14 itu kalau kita melihat suatu kromatogram, laporannya itu pasti selalu ada mengenai panjang kolomnya, jenis kolomnya, laju alir fase geraknya, itu ada semua. Nah, kenapa? Karena hal tersebut yang mempengaruhi waktu retensi yang dikeluarkan, data waktu retensi yang dikeluarkan di tabel di bawahnya. Karena begitu faktor-faktor yang di atas, yang di tabel di atas, tabel pertama itu berubah, maka waktu retensinya juga akan berubah. Bisa bertanya, Bu? Ya, Bisa dijelaskan ulang yang mengenai selektivitas, masih kurang paham di bagian situ, Bu. halo, kenapa? Bisa, Bu, dijelaskan kembali yang mengenai selektivitas? Mengenai selektivitas itu adalah kemampuan suatu kolom untuk membedakan antara satu molekul dengan molekul lainnya. Itu maksudnya, jadi selektif. Nah, keselektivitannya itu dipengaruhi oleh apa saja. Jadi ini selektivitas faktor alfa itu yang menentukan adalah waktu retensinya. Waktu retensi lihat di halaman 782, kan kita bisa lihat dari rumusnya. Faktor selektivitas itu dipengaruhi oleh waktu retensi dari spesies B, misalnya suatu spesies antara A dengan spesies dengan B. Jadi kita punya ada dua molekul. Kita mau membedakan ini yang mana. Nah, itu dipengaruhi oleh waktu retensi masing-masing. Sudah lihat bukunya? Masih cari halamannya, Bu. Nah, kemudian faktor selektivitas itu dipengaruhi oleh distribusi alfa itu. Ya, kita sebutnya alfa ya, selektivitas ini disebut alfa, ini dipengaruhi oleh konstanta distribusi antara B dengan A, jadi spesies molekul A dengan molekul B. Konstanta distribusinya molekul A dengan molekul B, lihat lagi pada rumus di atas, itu dipengaruhi oleh K kali Vm per Vs. Nah, Vm itu apa? Coba cari lagi. Oh, Vm itu volume fase gerak. Berarti Vs itu volume fase diam. S kan stationary. M itu mobile. Jadi dari tabel ini saja kalian bisa
mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh pada proses pemisahan di teknik kromatografi ini. Ini ada semua di sini, ini ringkasannya ini yang penting. Mengenai teori pelat belum ada yang singgung sama sekali. Apa sih itu teori pelat? Tapi kalau kalian masih, saya lupa apa kayaknya saya yang mengajari waktu ini, yang memberikan materi tentang kromatografi di analitik 2. Nah, di situ kan ada mengenai pelat teori. Jadi nyambung dari teori mengenai ekstraksi. Jadi ini juga pelajaran bagaimana kalian membaca tabel, lalu bagaimana ringkasnya. Inilah semua yang isi dari bab tersebut ini dirangkum di tabel 265 halaman 782. Coba dibaca dan artikan bagaimana kalian mengartikan suatu rumus. Yang lain-lain ini kenapa tidak ada suaranya kelompok lain? Mulai dari kelompok mana nih, kelompok 1, 2, 3. Coba semuanya tolong kirimkan slide-nya di grup WA. Saya kan nilai presentasinya juga itu besar ya daripada nilai. Ingat yang pada kalian kan ini kena ke kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu penekanan itu bahwa kalian harus bisa bekerja kelompok. Nah, kalau ingat bekerja kelompok bukan berarti masing mengerjakan sendiri bergabung, sama sekali tidak, itu bukan kerja kelompok namanya. Jadi bagaimana kemampuan masing-masing anggotanya itu digabung menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kalau kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Itu maksudnya kerja kelompok. Kemampuan tersebut yang diharapkan muncul. Lihat kelompok 3, kelompok 2. Nah, jangan ini masih kelompok 3, ini juga masih terlalu pengajaran analit, oke. Kromatogram, langsung ke kromatogram. Konstanta distribusi, oke. Nah, cuma sampai di situ. Kelompok 2. Untuk migrasi terlarut, ya, tidak dijelaskan juga. Kenapa sedikit
Kenapa semua sedikit sekali padahal babnya itu sudah jelas-jelas ada banyak subbabnya. Ini kelompok berapa ini, Dila? Dila masuk kelompok berapa? Oke. Lihat kelompok 7. Kelompok 7 ini filenya dalam bentuk apa? Saya nggak bisa buka. Dila, tolong dikirim kembali ininya, filenya itu tidak bisa dibaca. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa yang belum? 7, 3, 2, 4, 8. Kelompok 5 mana? Kelompok 5 dan kelompok 1 belum ada. Cindy mana? Cindy, Muftihatul, Amira, Nurfitriani, Yuliana, mana mereka? Muftihatul. Nah, tinggal kelompok 5. Kalian ini betul-betul tidak ada usaha untuk membaca, hanya ada 2 kelompok yang betul-betul membaca, itu pun sebenarnya juga masih kurang. Kelompok 7 ini juga, kelompok 1 ini. Kalian baca bukunya atau tidak? Nah, Cindy tidak ada ya hadir ya. Saya lihat tidak ada di sini. Muftiatu, Amira ada, Nurfitriani,
Fitriani juga tidak ada. Jadi saya lihat ini kayaknya setelah absen ini Palen, kemudian kabur. Kelompok 5 Taufik mana? Taufik juga tidak ada. Jadi biar kalian ini kalau ternyata tidak mengikuti kuliah, ya Sril tidak ada juga. Taufik ada? Nelsi tidak ada juga. Janet? Janet juga tidak ada. Jadi bagaimana? Minggu depan saya tidak mau seperti ini. Kalian kelihatan sekali tidak baca. Saya Nah, saya kasih tugas, coba baca, coba jawab, dikumpulkan ya per kelompok. Ini semua soal ada sampai 22 soal. Sampai nomor 20, coba di sini. Dijawab semua, jadi PR ini ya saya tulis di ini. PR itu menjawab soal di bab mengenai introduction to chromatography. Dari nomor 1 sampai 20 itu tugas pertama. Tugas keduanya, jadi kalau insya Allah kalau kalian sudah bisa baca, kalian baca bab yang untuk hari ini, kalian bisa jawab soal-soal tersebut. Nah, jadi minggu depan kita bisa berpindah ke mengenai kromatografi gas. Jadi itu bab 27. Langsung masuk ke bagian 27B. Coba silakan dicatat tentang instrumentasinya. Sebentar ini lihat lagi prinsip, masuk ke prinsip
27A prinsip dari GLC. Sampai volume retensi, kemudian hubungan antara jadi 27A1, A2, lalu pengaruh fase laju, fase gerak. Kelompok 5 jangan lupa kirimkan ininya, kirimkan kelompok 5 yang belum kirimkan slide-nya. Nah, kalian bisa membagi per ininya, tapi tetap harus isi slide-nya itu adalah hasil kerjasama, bukan hasil kerja sumbangan antara satu orang. Itu tidak ini. Ini ada beberapa, cuma saya yakin kalian bisa lakukan ini. Atau bisa juga dibagi dua, jadi minggu depan satu bagian, minggu depan bagian lain. Jadi ini kan ada 27A, F, nah sampai bagian F, jadi bisa kan 3 bagian dulu. Jadi 27A sampai C, terus yang berikutnya D sampai F. Bisa juga seperti itu. Jadi aplikasi itu minggu berikutnya itu bisa. Tapi yang A sampai C ya yang dibahas. Jadi gas 37 gas bagian A sampai C. Aplikasinya nanti. Oke, paham semuanya? Ibu maaf Bu, mau perjelas. Ya, apa yang ini yang berarti itu yang minggu depan yang kita bahas 27A sampai C, berarti itu yang harus kita pelajari Bu. Iya, itu yang harus terdapat di dalam slide-nya. Oh, jadi slide-nya yang diubah Bu? Bukan, ini kan sudah bab baru. Iya. Jadi bikin lagi slide baru untuk bab minggu depan. Iya. Setiap iya, minggu setiap minggu itu akan begitu. Jadi memang setiap minggu kalian harus membaca. Masing-masing kelompok harus membaca. Ibu mau bertanya, Bu. Ya. Kenapa, Nisa? Bu, untuk bab 27-nya ini, Bu, dibikinkan lagi rangkuman seperti kemarin, Bu, apa langsung slide saja? Langsung slide bisa, karena isi slide itu adalah berisi rangkuman dari intisari. Rangkuman itu isinya intisari dari bab tersebut. Oh iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Saya sengaja melakukan hal ini karena kalau saya yang memberi, kebanyakan tidur. Tapi kalian harus berusaha mencari sendiri informasi, belajar sendiri bagaimana mencari. Itu intinya paling penting itu bagaimana mencari informasi. Mencari itu adalah membuat intisari dari suatu informasi yang didengarkah atau dibacakah, supaya terlatih juga untuk tidak bias dalam menerima informasi. Supaya kalian bisa berpikir secara kritis itu bagaimana. Jangan asal ikut-ikut saja apa kata orang. Saya harap kalian bisa mengerti.
Dan supaya kalian juga bisa bersaing lah dengan sarjana-sarjana kalau selesai nanti dari universitas lain yang ternama. Kenapa mereka ternama? Karena memang kualitasnya bagus. Kenapa kualitasnya bagus? Karena mereka mau berusaha untuk belajar. Bukan sekedar meraih gelar. Karena kalau cuma meraih gelar ya itu gampang sekarang gelar mau diambil. Tapi apakah setelah kalian selesai gelarnya itu isi kepala kalian itu tercermin, gelar kalian tercermin dengan isi kepala, tingkah laku, itu masih pertanyaan. Jadi jangan sampai sarjana tapi kelakuan kayak masih SMA, selalu minta tolong, tidak tahu bagaimana caranya mencari informasi, tidak bisa kritis. Itu yang tidak diinginkan oleh seorang sarjana, apalagi kalian di zaman seperti ini sangat mudah mencari informasi, jadi tidak ada alasan, ada internet. Nah, tapi kekurangannya di internet itu banyak sekali informasi sehingga bisa membuat kalian menjadi malas membaca sendiri. Seperti tadi, saya yakin ada yang bikin slide itu langsung ambil saja dari internet, karena memang banyak sekali slide dari internet. Tapi belum tentu isinya betul. Akhirnya kan kalian kan nanti jadinya kalau kebiasaan seperti itu jadi sarjana copy paste, tidak ada gunanya. Nanti negara lain kalau mau tanam modalnya di sini ya dia bawa juga sama pekerja-pekerjanya dari negaranya. Kenapa? Karena sarjana di sini itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa memecahkan masalah, mencari informasi saja tidak bisa, bagaimana mau memecahkan masalah? Jadi tidak ada mutunya sama sekali. Oke. Saya sengaja keras karena sebenarnya bukan keras, karena kalau dibandingkan dengan waktu saya kuliah juga lebih lagi, karena kami kalau mencari informasi itu hanya buku yang ada. Cari buku itu harganya mahal sekali. Ini kalian sudah tinggal di zaman internet, itu gampang sekali cari informasi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa masuk ke pikiran, bisa dicerna, bisa dipahami. Saya inginkan kalian menjadi lebih berisilah dalam segala hal. Jadi sampai ketemu minggu depan. Terima kasih kalau perhatiannya. Mudah-mudahan kalian lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan atau yang saya perintahkan untuk lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.